Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Ingat gak momen penyerangan itu kepada Kang Deddy Mulyadi, tetapi dengan cara menghina budaya Sunda, Sampurasun, dengan teriak dan menjadi bahan olokan, bahan tertawaan. Seluruh jamaah Rizik Syihab pada saat itu menjadi campuracun, tertawa semuanya, Pak. Dan sekarang di Jawa Barat mereka seperti apa? Kita tahu sama-sama. Dulu mungkin orang banyak yang kurang paham Deddy Mulyadi, perjuangannya dan lain sebagainya, Sunda Wiwitan dan lain sebagainya, budaya itu apa, tradisi itu apa dan lain sebagainya, apakah ini bertentangan dengan Islam atau apa itu segala macam, belum sampai ke wilayah sana, sehingga Kang Deddy Mulyadi sedikit orang yang membela. Dan sekarang kebenaran itu sudah berpihak kepada beliau. Satu kali lagi, kebenaran itu sudah berpihak kepada beliau. Allah sudah menunjukkan kuasanya. Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Karena kita punya keyakinan, kebenaran itu pasti dia akan mencari jalannya sendiri untuk dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu tak akan mungkin bisa dikalahkan oleh kesalahan, oleh emosional, oleh penghinaan, oleh penghujatan. Tak mungkin bisa dikalahkan. Itu catat poinnya. Maka saya pribadi sebagai orang Jawa Barat, sebagai orang Pasundan sangat bersyukur sekali. Keterbukaan pikiran orang Jawa Barat itu sekarang semakin bagus. Ya mungkin harus dibarengi dengan praktek aktivitas Kang Deddy Mulyadi. Dan Kang Deddy berhasil mengembalikan citra atau yang menjadi desain politik Rizik Syihab dan kawan-kawan, mencitrakan bahwa Sunda, bahwa tradisi Sunda, bahwa budaya Sunda itu seolah bertolak belakang dengan Islam. Kang Deddy Mulyadi mengembalikan citra itu. Nggak bertentangan, nggak berlawanan dengan Islam. Boleh akidah kita sebagai orang Islam dengan orang Sunda Wiwitan berbeda. Tetapi aktivitas kemanusiaannya, aktivitas merawat alamnya, kita jangan sampai melupakan kehebatan dan kemuliaan orang Sunda Wiwitan. Faktanya seperti itu. Boleh secara tauhid kita berbeda, tapi kemanusiaan kita mesti belajar kepada orang Sunda Wiwitan. Tetapi secara merawat alam, kita harus belajar kepada orang Sunda Wiwitan. Karena mereka yang lebih istimewa di dalam urusan itu. Siapa yang berani menolak itu? Gotong royong di Baduy misal, itu lebih hebat daripada gotong royong di kita. Merawat alam orang Baduy, siapa yang bisa menafikan? Itu lebih hebat daripada merawat alam kita. Menjaga persaudaraan di Baduy, menjaga kekompakan di Baduy, itu lebih hebat daripada kita. Siapa yang bisa menafikan itu? Maka sebagai manusia biasa, kita mesti belajar kepada orang yang memang hebat di wilayahnya. Kang Deddy Mulyadi melihat Sunda Wiwitan, orang Baduy, itu sebagai guru di dalam urusan persaudaraan, di dalam urusan kemanusiaan, di dalam urusan merawat alam. Bukan urusan akidah. Ini yang penting. Dan kita pun sama mestinya berguru kepada mereka di dalam urusan kemanusiaan, persaudaraan, merawat alam. Dan ini jawaban Kang Deddy Mulyadi. Ketika beliau terpilih menjadi gubernur Jawa Barat, sikapnya akan seperti apa kepada kelompok-kelompok macam Rizik Syihab dan kawan-kawan yang selalu mendiskreditkan kita. Ini nih, dengarkan. Astagfirullahaladzim. Pancasila diucapkan, tetapi banyak sekali di antara kita yang melakukan pembiaran, terutama di Jawa Barat. Ada orang untuk apa?
untuk setiap hari berkata, bertindak atas nama ideologinya sendiri. Dengan apa? Dengan mengecilkan, dengan menghardik, dengan mencaci maki ideologinya orang lain dan dibiarkan oleh negara. Nah, apa sih yang dikembalikan? Saya ingin kembalikan kembali. Nggak boleh lagi di Jawa Barat nanti ada orang di depan publik bukan kewenangannya caci maki orang, menghukumi orang, menghujat orang seenak perutnya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Saya nggak mau. Keren gak? Ini urusan marwah, Pak. Saya nggak mau kata Kang Deddy Mulyadi. Di Jawa Barat ke depan ada orang menghakimi orang lain, mencaci maki, merendahkan orang lain di depan publik seolah tak ada aparat. Saya nggak mau. Itu mesti ditindak. Nggak boleh dibiarkan. Nggak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena bakal menjadi racun bagi masyarakat yang lain. Mending kalau hanya dia yang rusak. Mending sekali kalau hanya dia yang rusak. Masalahnya, problemnya, dia merusak orang lain. Mending dia yang hanya buruk adabnya, akhlaknya. Masalahnya, dia merusak akhlak dan adab masyarakat Jawa Barat yang lain. Dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Mending kalau hanya dia yang sesat. Mudilun pula, menyesatkan orang lain. Nah, ini yang menjadi problem. Udah, kita harus balikan. Rizik Syihab dan kawan-kawan selalu menyesatkan. Kita balikan dia yang sesat dan menyesatkan. Udah, kita harus terang-terangan. Mereka tak ragu mengatakan itu kok. Kita juga mesti tak ragu. Ngapain? Siapa yang mau membela Rizik Syihab sekarang? Udah jelas-jelas apa yang dirasakan kontribusi Rizik Syihab kepada orang Jawa Barat. Apa sih yang dirasakan orang Jawa Barat? Orang Jawa Barat, perbaikan apa di Jawa Barat ketika masyarakatnya banyak yang dibimbing oleh Rizik Syihab? Tahap ekonominya meningkat, meskipun dia selalu ngomong-ngomong miskin, dia meningkat gak taraf ekonominya? Berapa orang yang diselamatkan secara ekonomi oleh Rizik Syihab? Adab, akhlak, kecintaan terhadap budaya orang Jawa Barat meningkat gak dengan adanya Rizik Syihab? Akhlak, moral masyarakat baik gak dengan adanya Rizik Syihab dan kawan-kawan? Nggak ada, Pak. Yang ada malah tambah hancur tuh adab, akhlak, moralnya. Kecintaan terhadap budayanya menjadi hilang. Itu jadi efek negatif semua ada dia tuh. Apa efek positifnya coba? Jauh mau dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Efek positifnya, kehadiran dia di Jawa Barat, dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, siapa yang lebih memberikan efek manfaat, efek maslahat? Siapa? Ini kita mesti jujur-jujuran mengatakan ini. Saya akan terus loh di dalam hal ini menerpa kesadaran orang Jawa Barat. Ayo kita kembali kepada jati diri kita. Enggak, orang seperti Deddy Mulyadi yang mengamini Sunda Wiwitan sebagai ajaran kehidupan. Satu kali lagi, yang mengamini Sunda Wiwitan sebagai ajaran kehidupan, bukan ajaran ketauhidan ya, kita mesti paham. Punya karakter, watak seperti ini. Tahu kan bagaimana keseharian Deddy Mulyadi? Menyengsarakan orang lain atau menolong orang lain, menghina orang lain atau memuliakan orang lain. Coba aja, dia yang mempraktekkan ajaran Sunda Wiwitan di dalam kehidupan, bukan di dalam akidah. Sekarang Rizik Syihab yang menghina Sunda Wiwitan, tradisi Pasundan, Sampurasun, dikatakan Campuracun. Apa yang dia perbuat? Apa efeknya kepada warga Jawa Barat? Membantu apa Rizik kepada orang Jawa Barat? Menyelesaikan problem apa Rizik di Jawa Barat? Bukan menyelesaikan problem yang ada, menambah problem. Ini penting, mesti dibadah secara tuntas nih orang seperti ini, karena terus akan ngahili dan Kang Deddy itu. Kenapa? Yang datang di Jawa Barat harus menyesuaikan dengan budaya Jawa Barat. Siapapun yang datang ke sini, Anda boleh tinggal di sini bersama kami. Tapi jangan coba-coba Anda ingin merebut kehormatan dan wibawa. Kenapa? Ini yang harus dikembalikan nih marwah, Pak. Karena ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia ke depan adalah penyimpangan
menghukumi orang kalau tidak ada dasar hukumnya. Nggak boleh lagi orang, mana kafir, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Mana musyrik, nggak bisa, Anda nggak punya dasar hukumnya. Anda nggak boleh bangun ini, nggak ada dasar hukumnya. Untuk itu ke depan, aparat harus bertindak tegas pada siapapun, setiap orang berbuat tanpa dasar hukum. Kenapa? Nanti akan diikuti. Nah, kalau dibiarkan makin lama makin besar cincinnya gitu ya, suatu saat Anda akan negara akan kehilangan itu. Kenapa? Pemimpinnya akan ngacau. Ini udah ngomongin urusan harga diri, ini udah ngomongin masalah marwah, Pak. Marwah kalau terus dibiarkan makin besar. Kalau sudah semakin besar, negara kalah oleh mereka. Kenapa? Karena pemimpinnya kehilangan atau kalah pengaruh oleh mereka. Ini penting. Maka Deddy Mulyadi itu sosok yang bagi saya sangat luar biasa di Jawa Barat. Cukuplah membuat Rizik Syihab dan kawan-kawan itu kelimpungan. Karena biar kebenaran itu dipandang sebagai kebenaran. Jangan sampai kau anggap kebenaran itu dipandang sebagai kesalahan. Jangan kau terus tipu masyarakat Jawa Barat. Masih ada Jawa Barat, orang Jawa Barat yang tertipu ikut gerakan mereka, masih ada, serius, masih belum melihat faktanya siapa yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang jahat dan siapa yang mulia. Masih belum melihat. Udah bukan tanda-tanda lagi loh ini. Udah bukan kata-kata loh ini. Udah perbandingannya jelas antara narasi jahat dengan fakta kelakuan yang soleh. Masa masih tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk? Buka pikiran Anda baik-baik. Buka pikiran dan hati nurani kita. Maka kebenaran akan kita lihat. Siapa yang benar dan siapa yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.